Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faidatus Solihah dari kelompok 12. Saya di sini akan membacakan PPT hasil dari kelompok 12. Pertama yakni hak asasi manusia dalam Islam. Konsep dasar hak asasi manusia dalam Islam. Islam adalah sebuah agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Al-Quran dan hadis adalah pedomannya. Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep hak asasi manusia dalam Islam harus selalu didasarkan kepada dua hal tersebut. Hak asasi manusia adalah hak yang inheren dalam diri manusia. Hak ini membuat manusia menjadi seorang manusia yang seutuhnya. Dalam pandangan Kurniati, hak asasi manusia dalam Islam itu bersumber dari Allah. Beliau membagi dasar-dasar pelaksanaan hak asasi manusia dalam syariah menjadi tiga, yaitu adanya kedaulatan Tuhan, manusia sebagai khalifah, dan pengelola alam. Yakni prinsip-prinsip HAM dalam Islam. Yang pertama, dalam pandangan Harun, dasar-dasar dan prinsip-prinsip sangat diperlukan sebagai pegangan umat Islam dalam menghadapi perkembangan zaman, dalam mengatur masyarakat Islam sesuai dengan tuntunan zaman. Yang kedua, menurut Masdar Maksudi, ada 5 prinsip hak asasi manusia dapat dilihat dari konsep Daruriyah Al-Khams yang dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, hak beragama atau keyakinan, hak perlindungan dan pemeliharaan terhadap jiwa, hak perlindungan terhadap akal, hak perlindungan terhadap harta, hak perlindungan terhadap keturunan. Berikutnya yaitu hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Pengertian konstitusi dan fungsinya. Konstitusi adalah sebuah perjanjian sosial atau konsensus tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi ini membuat cita-cita yang akan dicapai dengan terbentuknya sebuah negara, yakni konsep hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Dalam konteks ketatanegaraan terjadi perubahan besar-besaran melalui proses amandemen Undang-Undang Dasar. Berangkat dari amandemen ini, terjadilah banyak perubahan yang sangat mendasar seperti pada saat perubahan pertama, pada sidang tahunan MPR tahun 1999 yang terpusat pada masalah pembatasan kekuasaan presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua pada sidang tahun MPR tahun 2000 lebih terpusat pada masalah wilayah negara dan pembagian pemerintahan daerah. Menyempurnakan perubahan pertama dalam hal perkuatan kedudukan DPR dan memasukkan ketahunan yang tercipta tentang HAM. Perubahan ketiga pada sidang tahun MPR tahun 2001 lebih terpusat pada asas-asas landas negara.